Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekejap kelas C yang dimuliakan Allah, kita kembali ya memperbanyak ucapan tahmid alhamdulillah ya kepada Allah atas segala kasih sayangnya kepada kita. Di pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa ya secara virtual. Semoga kita terus dimudahkan dalam belajar dan semoga ya amal ini menjadi amal soleh yang menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya mohon maaf ya agak saya undur waktunya karena baru habis selesai mengisi tausiah di Cafe Morning ya, baru sampai rumah juga, tapi alhamdulillah alhamdulillah bisa ibaratnya nggak sampai jam 7 tadi ya. Kalau di sini kan sekarang jam 6.53. Tadi saya selesai itu jam 6.30. Iya jam 6.30. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah melaksanakan ujian ya. Kita sudah melaksanakan ujian dan sebagai selingan dari dari proses belajar kita ya, saya yakin banyak faidahnya, banyak manfaatnya, banyak hikmahnya ya, dan insya Allah dengan adanya ujian-ujian seperti itu ya bisa ada waktu kita kemudian membuka buku ya, mempelajari lagi di tengah-tengah kesibukan kita ya. Makanya insya Allah akan ada lagi sekali ujian itu nanti setelah pertemuan ke-20 ya. Nah, berarti semua materinya akan masuk semua, termasuk mulai dari pertemuan 1 sampai 20 nanti. Ya. Nah, ini hari ini kita masuk pertemuan yang baru ya. Pertemuan yang baru ya, ini pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ya. Akan ada materi-materi baru yang akan kita yang akan kita pelajari ya, sebagai pelengkap dari materi-materi yang sudah pernah kita ajarkan ya. Baik. Sebentar izinkan saya mengingatkan lagi masing-masing ya. Kelas C mana kelas C ini? Baik, ya jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan ya materi kita. Atau gini aja, karena janji saya jam 6, kita tunggu 5 menit dulu baru kita mulai ya, sambil menunggu yang lain. Mungkin mereka taunya jam 6. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu? Terkait pelajaran-pelajaran kita. Fi'il madi gampang ya. Fi'il madi, mudhari, isim fa'il, fi'il amr. Nah, materi itu yang paling penting. Bagaimana dalam terjemahannya juga ya. Ada masalah dalam menerjemahkan. Ya mungkin ada pernah ingin bertanya atau apa berkaitan dengan terjemahan, ya silakan.
sambil menunggu peserta yang lain ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Mira. Ya, Ustadz izin bertanya yang soal kemarin boleh Ustadz? Boleh, boleh. Ya, kan ada salah satu terjemahan tuh yang taf'alu. Ya, itu seingat saya jawaban yang benarnya adalah kalian membuat. Bukan, ya. Betul. Nah, itu kalian berbuat. Itu kan biasanya kalau itu kan harusnya taf'aluna gitu ya. Oh iya, kalian berbuat atau kalian mengerjakan ya? Iya, tapi di sini ada naknya gitu ya? Oh iya, ada dua, Bu. Fi'il mudhari itu ada dua modelnya. Kadang pakai nun, kadang tidak. Oh gitu ya. Cuma asalnya dia pakai nun. Asalnya apa? Taf'aluna, ya. tashkuruna, ta'lamuna, ta'maluna. Itu asalnya. Ya. Nah, kadang dia itu dihilangkan nun karena ada sebab, ya, sebab tertentu. Tapi dalam sekejap itu nggak dibahas. Sebabnya misalnya didahului oleh lam atau apa. Tapi dari segi makna sama aja. Ibu bilang taf'aluna atau dapat di Qur'annya taf'alu. Maka itu termasuk fi'il mudhari', domirnya antum. Nah, makanya Ibu coba Ibu dibuka dulu kan kalau mencari di buku ya. Misalnya Ibu mencari kata dasar syukur ya, syukur. Atau apa yang pertama di situ? Ibu coba lihat kertas biru 3. Coba buka kertas biru 3 Ibu halaman 20. Ya. Halaman 20. Halaman 22. 22 ya. Ya. Ibu lihat kan mencari kata dasar di situ kan kalau kertas biru 3 ya. Iya. Ibu lihat di kata yang pertama kata apa? Haza. Enggak kata. Hudan. Hidayah ya, hidayah. Hidayah. Oke, hidayah. Ada nggak kata hidayah yang di samping kirinya itu? Kan ada perubahan kata itu. Iya. Ada nggak yang garis miring? Misalnya. Enggak yang. Ada. Coba ya, apa? Yahtaduna. Oh iya. Oh iya ada. Nah, dia pakai garis miring. Iya. Jadi kadang yahtaduna bisa menjadi yahtadu. Itu maknanya sama aja. Sama juga. Misalnya apa? Contoh yang domir antum. Kalau itu kan domir hum itu, Bu. Yahtaduna kan mereka mendapat hidayah ya. Iya. Garis miring yahtadu, mereka juga mendapat hidayah. Cuma hilang nunnya. Tapi garis miring kan ada kan? Iya ada. Garis miring kan menunjukkan sama itu. Sama saja. Maknanya sama. Fiilnya itu mudhari, domir antum. Ada nggak yang domir antum? Coba di bawah. Tahtaduna. Ah itu. Tahtaduna garis miring tahtadu. Sama juga yang Ibu Mira tanyakan. Taf'aluna garis miring. Taf'alu. Tashkuruna. Tashkuru. Kalau ada yang tanya, Ustadz ini mirip-mirip dengan fi'il madi. Mungkin ada yang nanya gitu. Ustadz, ya kan fi'il madi kan ada waw di belakangnya kan? Fi'il madi. Ya, mungkin ada yang bertanya begitu, Ustadz. Bagaimana nanti membedakan fi'il madi kan mirip-mirip begini juga untuk domir hum. Oh iya, betul. Yang hum kan? Fa'ala. Kalau hum apa? Fa'alu. Ada waw. Nah, bagaimana membedakan dengan tadi? Beda dong. Ada taknya. Taknya. Kalau tak itu kan menunjukkan fi'il mudhari. Pelakunya di depan dia. Iya. Ya, paham Ustadz. Jadi ada dua macam ya. Ada dua macam. Ya. Untuk ini, untuk apa? Untuk fi'il mudhari ini bisa berubah-berubah. Ya. Baik Ustadz. Oke. Sudah pas jam 7 ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Baik. Ya, tentu ya hadirkan doa dalam diri kita, selalu minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita terus dalam belajar Al-Qur'an, ya. Insya Allah materi-materi kita lagi akan menjadi pelengkap dari materi-materi sebelumnya. Rabbana zidna ilma. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Paham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Baik.
Ini materi saya langsung aja ya, nggak pakai murojaah karena ulangan kemarin sudah murojaah itu. Materi pelatihan pertemuan ke-13 fi'il madi majhul. Nah, ini istilahnya, Bu. Fi'il madi kan sudah tahu ya, fi'il madi artinya kata kerja lampau. Hanya saja dia majhul. Nah, apa itu majhul, Pak? Pasif. Pasif. Berarti awalannya di kalau pasif itu. Ya. Telah makan. Berarti kalau majhulnya telah dimakan. Telah minum, telah diminum. Ya. Dan seterusnya ya. Baik. Nah, fi'il madi sama berarti fi'il madi berarti berbicara tentang kata kerja lampau. Hanya saja bedanya dia majhul. Bentuknya majhul atau pasif. Ya. Tentu di pola garis sudah kita ajarkan dulu Ibu ya. Kalau garisnya dua hijau, ya kalau garisnya dua hijau berarti menunjukkan apa? Pasif, ya. Kan hijau satu fi'il madi. Kalau dua garis hijau fi'il madi majhul atau pasif, ya. Anzala itu menurunkan. Kalau garisnya dua, unzila berarti diturunkan. Ya, diturunkan ya. Baik. Tentu ada polanya ya. Polanya ini ya kita akan lihat. Nah, polanya ini ada 6 juga. Polanya juga ada ada 6 karena pelakunya ada 6. Mereka, dia, mereka, kamu, kalian, aku, kami, ya. Nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini masih ingat nggak? Ini pola apa sih? Ini pola apa ini? Wazan. Ya, wazan apa ini? Ini fi'il madi biasa ini. Fi'il madi biasa ya. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Ini sudah hafal ya. Nah, kenapa kita munculkan ini? Karena perubahan ke fi'il madi majhul atau pasifnya itu tidak jauh beda dari wazan yang fi'il madi biasa. Ya. Nah, ya. Kalau fi'il madi biasa kan fa'ala, dia telah mengerjakan. Fa'alu, mereka telah mengerjakan. Fa'alta, kamu telah mengerjakan, dan seterusnya. Ya. Nah, di fi'il madi majhul ini hanya beda sedikit saja. Ya, polanya. Bagaimana polanya? Polanya adalah seperti yang Ibu lihat sekarang. Ya. Ini adalah pola atau wazan fi'il madi majhul. Ya, berawalan di. Oke, kalau tadi fa'ala maka di sini jadi fu'ila. Ya, fu'ila. Fu'ila berarti artinya dia telah dikerjakan. Oke. Berubah sedikit ya, coba saya munculkan yang tadi. Kalau yang tadi kan fa'ala, dia telah mengerjakan. Ya, untuk dirubah menjadi dia telah dikerjakan menjadi fu'ila. Fa'ala fu'ila. Nah, ingat aja tuh. Patokannya di situ. Fa'ala fu'ila, fa'ala fu'ila. Oke, kalau sudah dapat atasnya ke bawah tinggal ngikutin aja. Oke? Kalau mereka tinggal tambah waw aja. Berarti jadi fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Oke? Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Tinggal tambah waw. Kamu. Berarti fu'ilta. Kamu telah dikerjakan. Kalian tinggal tambah tum. Nah, ya. Fu'iltum. Kalian telah dikerjakan. Aku berarti fu'iltu. Aku telah dikerjakan. Ya, kemudian kami berarti tinggal tambah na. Fu'ilna, kami telah dikerjakan. Nah, ya jadi sama ya, pelakunya ada di belakang semua sebagaimana fi'il madi yang biasa. Bedanya wazannya ini fu'ila. Kalau fi'il madi biasa fa'ala, kalau di sini fu'ila. Kalau sudah dapat atasnya ke bawah bisa. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta,
Fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Coba sama-sama kita kita baca lebih mudahnya lagi ya. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Berarti sekarang dia. Fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Fu'ilta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, kalian telah dikerjakan. Fu'iltu, aku telah dikerjakan. Fu'ilna, kami telah dikerjakan. Nah ya, polanya ini Bu. Jadi gampang banget. Gampang nih, pasti langsung ingat. Coba kalau saya tutup masih ingat semua enggak? Nah, fu'ila, fu'ilu. Coba siapa yang siap? Fu'ila, gampang banget. Fu'ila, fu'ilu. Oke, Ibu Har, silakan. Fu'ila, fu'ilu. Fu'ilta, fu'iltum. Fu'iltu, fu'ilna. Alhamdulillah. Artinya fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Fu'ila, kamu telah. Ya, Ibu Har coba mikrofonnya. Ya. Mikrofonnya Ibu Har. Fu'ilta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, kalian telah dikerjakan. Fu'iltu, aku telah dikerjakan. Fu'ilna, kami telah dikerjakan. Iya, gampang ya insya Allah. Kalau dikasih tugas ini pasti gampang. Ya Pak, pasti tugasnya ini lagi disuruh hafal nanti. Setoran pola atau wazan fi'il madi majhul. Fu'ila, fu'ilu, ya insya Allah gampang ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, pertama adalah fu'ila. Ya, pertama adalah apa? Fu'ila. Nah, ini adalah pola fi'il madi majhul ya. Dia telah dikerjakan. Jadi huruf pertamanya dhamma. Huruf sebelum terakhir kasroh. Fu'ila, dia telah dikerjakan. Oke ya. Kita lihat Pak dalam Al-Qur'an contohnya mana? Contoh wazan fu'ila. Ayat yang sering kita baca, Pak. Kutiba. Kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu kan artinya apa? Kutiba itu mewajib. Kalau kataba mewajibkan. Kalau kutiba berarti apa kalau kutiba? Diwajibkan. Diwajibkan. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Sesuai kan? Fu'ila, kutiba, ya enggak? Dhamma huruf pertamanya, kemudian huruf keduanya kasroh. Kutiba, fu'ila. Nah ya, jelas ya. Fu'ila, dia telah dikerjakan. Kutiba, kutiba berarti telah diwajibkan ya. Jadi tanpa menyebutkan dia juga nggak apa-apa ya, tergantung konteksnya. Ya, jadi kutiba telah diwajibkan. Ya. Berarti dia kan pasti ada dia. Dia telah diwajibkan. Maksudnya dia ini apa? Puasa. Oke, lanjut. Kutiba. Contoh yang lain Bapak Ibu dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah, unzila. Ya, unzila. Diturunkan. Unzila itu kan turun, ya. Karena polanya adalah lihat huruf pertamanya dhamma, huruf sebelum terakhir kasroh, unzila. Apalagi kalau dalam sekejap dikasih garis hijau 2, menunjukkan itu adalah pasti pasif. Diturunkan. Ya, fi'il madi pasif, ya. Unzila telah diturunkan. Orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan ilaika kepadamu, wama,
dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika dari sebelummu. Oh, ya, atau sebelum kamu. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, itu contohnya ya. Oke, lanjut. Ya, kalau mereka telah dikerjakan tinggal tambah waw. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan, ya. Tinggal tambah waw aja bedanya kan. Contohnya mana Ustadz? Kita lihat. Nah, ini ada. Ya kan? Pokoknya garis 2 hijau itu sudah contohnya. Tapi ini bisa kita pakai Al-Qur'an biasa, yang penting tahu polanya. Ruziku. Berarti ruziku apa? Direzekikan. Ya, tapi siapa yang direzekikan? Mereka Harus ada pelakunya. mereka Mereka telah dirizkikan. Mereka telah dirizkikan. Dulu kan nggak tahu ini. Ruziku, oh ini carinya di mana? Carinya di kata dasar rezeki. Kemudian cari perubahan jadi ruziku. Nah, sekarang kan sudah tahu polanya. Ruziku itu kan pasti mereka, itu ada waw di belakang, pasti mereka. Kemudian polanya ini adalah di atau pasif. Berarti ruziku telah dirizkikan pada mereka. Waw di belakang menunjukkan mereka. Ya, jadi fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Ruziku, mereka telah dirizkikan. Ya, ya kan? Kullama, ya kan? Ada ayatnya ini kan sudah pernah kita terjemahkan ini. Kullama, setiap kali, ya kan? Ruziku, mereka telah dirizkikan minha darinya, min samarotin, dari buah-buahan, rizqo, sebagai rezeki. Qalu, mereka telah berkata, hadzalladzi, ini yang ruziqona. Ketemu lagi Bu, ruziqona. Garisnya 2 hijau. Pelakunya berarti kami kan? Kami ya. Telah Nah, dirizkikan. bukan pelaku sih sebenarnya dia ini, dia justru ke objek. Karena yang dirizkikan kan kami. Iya enggak? Paham? Ruziku, mereka telah dirizkikan, berarti mereka di sini bukan pelaku dong. Dia sebagai objek, objek yang dikasih rezeki kan, dirizkikan, berarti ada yang ngasih, yang dikasih mereka. Begitu juga dengan ruziqona, kami telah Dirizkikan. dirizkikan min qabl, dari sebelum, dari ya min qabl, dari sebelumnya, dan seterusnya. Ini sudah pernah kita terjemahkan. Ini ayat 25 ini. Baik, ruziku, mereka telah dirizkikan, ruziqona, kami telah dirizkikan, ya. Berikutnya adalah fu'ilna. Oh, yang tadi ini, yang tadi ya, ruziqona. Ya, kami telah dirizkikan. Ya. Ini contohnya hanya itu aja berarti. Ya. Ya, berarti kalau kamu telah dirizkikan, apa? Kamu. Ruzikta. Ruzikta. Kalian? Ruziktum. Iya. Aku? Ruziktu. Kami? Ruzikna. Ruziqona, ada di sini ya. Ruziqona. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini nggak terlalu banyak. Dalam Al-Quran nggak terlalu banyak ini model begini. Model pasif ini. Ya. Ini contohnya lihat aja. Ini hanya beberapa aja garis yang di sini kan. Nah, kebanyakan dia garis 1 hijau, fi'il madi biasa kebanyakan. Ya. Apalagi kalau tahu kata dasarnya Indonesia, tahu polanya, maka kita bisa tebak artinya ya. Jadi nggak jauh beda dengan fi'il madi biasa. Ya. Fu'ila fu'ilu, fu'ilta fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Oke, coba Ibu Mira. Bisa Ibu Mira? Fu'ila. Ustaz. Ibu Mira dulu silakan. Maaf. Halo? Ya, silakan. Ya. Fu'ila fu'ilu, fu'ilta fu'iltum, fu'iltu fu'ilna. Artinya? Artinya fu'ila dia telah dikerjakan, fu'ilu mereka telah dikerjakan, fu'ilta kamu telah dikerjakan, fu'iltum kalian telah dikerjakan, fu'iltu aku telah dikerjakan, fu'ilna kami telah dikerjakan. Alhamdulillah.
Ya, jadi gampang banget ya. Jadi insya Allah gampang banget. Baik Bapak Ibu, ini hanya sebagai wazan ya. Nanti kata-katanya kan bisa dipraktekkan sendiri. Kata syukur, sabar, ilmu, amal, zikir, ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Nah, ya. Apa maksudnya kan sebagai objek sebenarnya dianya di sini atau merekanya? Apa misalnya diartikannya apa nggak lebih enak misalnya telah dikerjakan dia, telah dikerjakan mereka, atau apa telah dikerjakan kalian, kan itu sebagai objek jadinya kan Ustadz? Iya, telah dirizkikan kalian, kalian telah Coba kalau rezeki kan bisa dua-duanya, Bu. Kalian telah dirizkikan. Sebenarnya sih cuma posisi saja ya, maksudnya Bu Desi ya. Cuma posisi saja, nggak masalah sebenarnya, Bu. Telah dirizkikan mereka, mereka telah dirizkikan. Ya kan? Iya. Nah, cuma ya. Kalau sebagai objek maksudnya biar di belakang, kalau di depan itu seolah-olah jadinya subjek pelaku jadinya kalau di depan. Oh gitu ya. Itu, bagaimana ahli bahasa? Perasaan saya. Ya, Pak Rizal kayaknya ada komentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan juga ahli bahasa sih Ustadz. Memang dari awal saya baca-baca ini kok beda ya kalau ditafsirkan dengan misalkan wazannya. Saya setuju dengan Ibu Desi ya tadi. Tapi seiring dengan waktu saya coba menelaah ya. Ustadz bilang ini objek. Ini ada bukan subjek ya. Memang kalau dilihat wazannya itu dia didudukkan di depan, memang agak, karena kalau kita di bahasa Indonesia itu kan subjek predikat objek begitu ya. Jadi tafsiran kita itu adalah subjek. Tafsiran kita. Tapi kalau Ustadz menjelaskan ya sudah berarti kita bisa memahami. Tapi yang kekhawatiran kita buku ini misalkan dimiliki dan dibaca oleh orang yang tidak dijelaskan. Betul. Ya betul. Kalau Ustadz menjelaskan, kami ini bersyukur dijelaskan oleh Ustadz kan bisa maksudnya ini wazannya ini adalah wazan, misalkan ini kan contoh nih fu'ila ya, dia telah dikerjakan. Dia itu siapa sebetulnya dia? Padahal dia yang dimasukkan di sini adalah bisa kalau misalkan misalnya amal. Ilmu yang diturunkan. Ya telah dikerjakan itu ilmu itu. Kan ilmu yang telah diturunkan ke dia begitu. Oh iya. Jadi saya tahu ini penyusun masalah ini supaya kita gampang untuk memahaminya sehingga jangan kan fa'ala jadi berubah menjadi fu'ilu. Fu'ilu. Sehingga tapi kalau diartikan secara ini memang harus dia diposisikan di belakang. Di belakang betul. Objek ya. Makanya jangan sekarang insya Allah nggak bingung ini kalau sudah. Iya sekarang karena kita ikut. Iya karena ikut. Cuma kalau misalkan ada yang tidak ikut tapi mendapatkan telah dikerjakan dia, telah dikerjakan mereka ya bisa juga. Iya. Telah dirizkikan. Oh iya. Siap. Bagus itu tadi Ibu Desi. Dia telah dikerjakan. Telah dikerjakan dia oleh dia telah dikerjakan dia. Dianya dalam kurung ya. Iya bisa di belakang gitu. Telah dikerjakan dia. Telah dikerjakan mereka. Ya sama Ibu Desi gitu. Jadi memang biar tafsiran kita hampir cepat. Betul. Siap. Gitu. Ini bahasa Al-Quran kali ya Pak? Bahasa Al-Quran begini modelnya? Ini kan hanya sebagai wazan aja. Jadi sebenarnya kenapa tetap fu'ila karena dari awal kan fa'ala. Nah kalau misalnya ya kita doroba itu pukul. Memukul. Nah kalau misalnya duriba jadi dipukul. Nah sebenarnya ini cuma wazan aja sih Pak. Kalau menurut saya ya. Jadi enggak mempengaruhi harus di atas, harus di depan atau di belakang. Cuman nantinya karena sama nih dari fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaqulu misalnya gitu kan. Ini cuman wazan aja sih kalau menurut saya. Oke, intinya insya Allah enggak masalah ya. Sekarang sudah paham insya Allah. Baik. Ustadz, jadi maksudnya ya. Bagaimana? Ustadz maaf, ya, jadi silakan. maksudnya ini telah dikerjakan oleh dia gitu ya? Telah dikerjakan oleh mereka gitu ya Ustadz? Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Misalnya amalnya telah dikerjakan. Atau misalnya anggaplah kata apa ya? Kata anulah. Zikir.
Kata zikir ya kan? Ustaz, Kamila. memang halo. Iya, iya. Kalau itu karena artinya dikerjakan, kata Iya. dikerjakan, jadi kedengaran nggak enak. Tapi Nggak setelah enak, enak. benar. masalahnya Ini sebagai wazan, aja. sebagai contoh aja. Ditolong gitu kan, Makanya Ibu, nasoro, makanya Bapak Ibu, nggak semua kata itu bisa cocok ke ini pakai di itu nggak cocok. Kayak sabar. Dia telah disabarkan. Gimana itu? Cocok nggak? Kayaknya nggak ada di dalam, dan tidak ada juga dalam Al-Quran juga nggak ada. Makanya nggak semua kata cocok. Unfiku. Kalau infak iya diinfakkan. Bisa, Ya. iya. Rezeki Ya, dirizki. kayaknya Ya. yang pasif ini disesuaikan dengan Betul. apa namanya katanya gitu loh. Karena ini sebagai wazan itu kan dari awal kita fa'ala kan. Fa'ala, Jadi ya benar. otomatis pas majhul, pas pasif harus memakai fa'ala juga, jadi fu'ilah. Tapi Fu'ilah, ya. sebenarnya emang katanya emang tidak cocok sih, apa diartikannya itu tidak enak didengar gitu. Tapi ini hanya memang tidak didengar karena bahkan mungkin tidak ada. Nggak ada wazan. mungkin. Nggak tahu ya. Ada Iya, nggak dalam nggak ada Al-Quran di Qurannya. fu'ilah? Ininya sebagai Fu'ilah. wazan bahwa ini ininya ini mereka kamu Ini kan supaya kalian mudah di. dipengerti aja. Ya. Iya. Intinya nggak masalah ya. Penting tahu wazannya. Walaupun tidak semua kata bisa jadi gini. Makanya mencari contoh yang garis 2 aja. Kalau Ibu buka kayaknya jarang. Coba Ibu buka Qurannya sekarang. Quran sekejap cari yang garisnya 2 hijau. Sedikit banget. Iya. Ya kan? Karena nggak semua kata cocok dan Bisa dipasifkan. bisa dipasifkan. Nah, ya. Ustaz, izin bertanya boleh, Ustaz? Ya, terakhir ya. Oke, silakan. Ya, izin bertanya, saya agak kurang paham yang mengenai kutiba alaikum itu. Kutiba itu kan wazan domir huwa. Kemudian alaikum itu kan untuk kalian. Itu apakah domir di kutiba ada hubungannya dengan Ibu, oke, bagus, saya paham pertanyaannya. Kutiba, apa kalau kutiba berarti apa? Telah diwajibkan dia. Ya pasti ada dia kan di sini kan? Pasti dia dong. Cuma kan nggak usah diterjemahin dianya. Dianya itu siapa nantinya kira-kira? Allah, berarti bukan Allah. Bukan mereka manusia. Kita muslim. Manusia bukan. Puasanya, objeknya. Bukan, Bu. Ada di situ kutiba alaikum asyam. Iya, siam puasanya itu. Oh ya, saya kira tadi manusia bilangnya. Manusia orang-orang yang Siam ya. Telah diwajibkan dia, maksudnya dia di sini yaitu tadi siam itu siamnya. Oh, jadi telah diwajibkan dia. puasanya itu Walaupun nggak usah sebutkan dulu dianya, telah diwajibkan kan pasti dia dong. Telah diwajibkan apa? Alaikum atas kalian. Apa itu? Siam. Telah diwajibkan siam itu atas kalian. Jadi kalau mau diatur, telah diwajibkan siam atau puasa atas kalian gitu loh. Oh, baik. Oke ya, kita lanjut dulu. Lanjut dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, Masya Allah. Sangat jeli dalam melihat melihat perubahan-perubahan kata ini ya. Oleh karena itu kami sampaikan bahwa ini sebagai wazan ya, dan kadang ada beberapa kata yang tidak bisa dirubah. Kalau ibadah cocok ya, dia telah diibadahi ya kan, cocok ya. Mereka telah diibadahi, oke? Kamu telah diibadahi, cocok gitu. Maksudnya masuk akal walaupun walaupun ini kan kata hanya coba untuk latihan ya. Berarti kalau ibadah apa? Ubida. Udah kalau udah ketemu atasnya ini ke bawah bisa ubida, ubidu. Ubideta, ubidetum, ubidetu, ubidena. Ubida dia telah diibadahi atau disembah boleh. Boleh ya? Ubida dia telah disembah. Ubidu mereka telah disembah. Ya, mereka telah disembah. Ubideta, kamu telah disembah. Ubidetum, kalian telah disembah. Ubidetum, aku telah disembah. Ubidena, kami telah disembah. Ya, oke, zikir. Zikir berarti zukiro. Kan zakaro berzikir. Zukiro dia telah. Zikir itu dalam bahasa kita apa? Enggak cocok kalau dia telah dizikiri. Zikir itu artinya apa, Bu? Zikir itu apa? Mengingat ya. diingat. Ya kan orang berzikir mengingat Allah enggak? Ayo perbanyak zikir kepada Allah. Artinya perbanyak apa? Mengingat. Nah, makanya kita terjemahkan ingat. Zikir. Zukiro dia telah diingat. Zukiru
mereka telah diingat. Zukirta, kamu telah diingat. Zukirtum, kalian telah diingat. Zukirta, kamu telah diingat. Zukirtu, aku telah diingat. Ya kan? Zukirna, kami telah diingat. Jadi zikir itu Pak bisa artinya zikir, ya bisa artinya mengingat. Karena memang mengingat itu namanya berzikir. Gak tahu ada nggak dalam Al-Quran kata zikir ya? Kalaupun ada pasti artinya mengingat. Ya, oke. Okay. Oh ada ya? Oh ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ya wajilat qulubuhum. Hati-hati mereka bergetar, ada ya? Ada ya? Oh iya ada. Jika bisa artinya disebut atau bisa artinya diingat. Ada dua artinya itu, berzikir itu ya. Bisa menyebut, bisa mengingat. Dalam Al-Qur'an apa? Wa idza dzukirallahu. Jika disebut. Nah, zukir itu kan zikir. Dzukira. Berarti fu'ila. Dzukira dia telah diingat. Tapi kan di sini ada Allah ya. Berarti idza dzukirallahu. Jika Allah disebut, maksudnya nama Allah disebut. Telah disebut. Oke, ada ya. Syukur, ada nggak dia? Syukur intinya mau ada maknanya atau enggak, intinya kita latihan dulu. Syukur ya. Berarti kalau syukur apa? Jadi apa? Syukiro. Kan fu'ila. Syukiro. Syukiro, syukiru. Syukirta. Syukirtum. Syukirtu, syukirna. Syukiro dia telah disyukuri. Ya, syukiru mereka telah disyukuri dan seterusnya. Dalam bahasa kita masuk nggak? Bisa nggak? Dia telah disyukuri. Maksudnya dia telah diterima kasih kali ya. Ya kan? Dia syukiro. Bisa ya dalam, ini ya artian rezeki gitu kali ya Ustaz. Syukiro dia telah disyukuri. Dianya itu rezeki gitu misalnya. Dia misalnya rezeki ya, berarti rezeki itu telah disyukuri. Dia telah, ya bisa. Ya. Syukiro dia telah disyukuri. Ya, syukiru mereka telah disyukuri. Kalau mereka telah disyukuri, anggaplah manusia ya. Manusia memberikan sesuatu kepada orang. Berarti mereka ini yang memberi telah disyukuri, maksudnya telah diterima kasihi sama ini yang diberikan ya kan? Bisa ya? Syukiru, syukirta. Syukirta. Kamu telah diterima kasih. Kamu telah disyukuri kan gitu. Syukur itu kan terima kasih. Ya kan? Kata Nabi SAW, man lam yashkurillah lam yashkurun man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Oke. Ilmu. Kalau ilmu ini lebih pas telah diketahui. Ya, ulima. Berarti maknanya kan mengetahui, berarti telah diketahui. Dia telah diketahui, mereka telah diketahui. Berarti ulimu, ulimta, ulimtum, ulimna. Oke, kita artikan. Ulima, dia telah diketahui. Oke, ulimu, mereka telah diketahui. Nah, bisa ini ada maknanya. Ya. Ulimta, kamu telah diketahui. Ya, ini ada. Bisa masuk. Ulimta, kamu telah diketahui. Ulimtum, kalian telah diketahui. Ulimtu, aku, ulimna dan seterusnya. Ya. Amal. Coba kata amal. Makanya di sini nggak ada. Biasanya ada kata sabar ya. Biasanya dulu ada kata sabar. Ini nggak ada. Berarti sabar nggak cocok. Memang nggak ada mungkin ya. Dia telah disabari, mereka telah disabari. Oke, kalau amal berarti ada. Amal juga ada. Dia telah umila, umilu. Ayo sama-sama. Umila, umilu. Umilta, umiltu, umilna. Umila dia telah diamalkan. Umilu mereka telah diamalkan. Umilta kamu telah diamalkan. Umiltum kalian telah diamalkan. Umiltu aku telah diamalkan. Umilna kami telah diamalkan. Sekalipun ada yang nggak cocok ya, dan
dan kita akan prakteknya ke Al-Quran ya. Baik, kata infak. Nah, kata infak ini kan fi'il madinya apa? Infak. 4 huruf ini yang anfaqo. Unfiqu. Coba dirubah lagi. Anfaqo berarti jadi apa? Unfiqo. Unfiqo. Huruf pertamanya jadi dhamma, huruf sebelum terakhir jadi kasrah. Ya, karena dia ini 4 huruf, Bu. Jadi saya bilang huruf sebelum terakhir. Ya. Unfiqo. Berarti unfiqo dia telah diinfakkan. Unfiqu mereka telah diinfakkan. Unfiqota kamu telah diinfakkan. Unfiqtum kalian telah diinfakkan. Unfiqtu aku telah diinfakkan. Unfiqona kami telah diinfakkan. Ya. Oke, jadi ini untuk semua yang 4 huruf ya? Ya, untuk 3 dan 4 huruf. Yang maksudnya yang V-nya itu jadi fa-nya jadi V itu untuk semua yang 4 huruf sama polanya ya? Jadi V, yang mana? Fa jadi V, jadi fu. Tadinya kan anfaqo tapi jadi unfiqu. Oh iya, untuk yang 4 huruf. Iya benar. Apanya Ibu tanyakan? Jadi berubah jadi kasroh gitu ya? Iya, jadi kasroh huruf sebelum terakhir ya? Iya, itu semua. Iya, karena wazannya kan fu'ilah. Sebelum terakhirnya kasrah. Maka kalau anfaqo jadi unfiqo. Oh iya. Ya. Iya. Oke. Baik, intinya tahu polanya dulu ya Bapak Ibu ya, tahu polanya. Oke. Sudah selesai. Selesai pembahasannya, kita akan masuk. Ada pertanyaan nggak seputar yang tadi? Ada pertanyaan seputar wazan fiil? Ya, Ustaz. Ya. Silakan. Slide terakhir tolong belum difoto, Ustaz. Oh gitu, sebentar. Yang tugas Al-Baqarah. Yang tadi. Sekarang Al-Baqarah ayat berapa? 130 berapa itu tadi? Al-Baqarah ayat berapa sekarang tugasnya? Coba disesuaikan dengan ininya. Kalau di sini dia tertulis 38, benar nggak? Iya, betul. 38 ya? Betul. Oh iya. Sebentar. Sudah lihat Ibu? Nah ini Al-Baqarah 38 sampai 48. Berarti berapa halaman itu? 48. 1 halaman ya? 1 halaman penuh. 1 halaman penuh. Ah iya, sekarang sudah mulai banyak terjemahannya. 1 halaman bisa ya? Bisa diterjemahkan pelan-pelan Bu, 1 pekan bisa insya Allah. Sudah difoto? Sudah. Oke, sekarang saya mau ambil Qurannya dulu. Sebentar. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Kita mau break dulu, mungkin sekitar 3 menit. Ustaz, saya lihat di halaman 1, 2, 3 itu. Ya. Zukiro, sebenarnya tertulis itu Zukiru. Oh, berarti itu salah cetak Pak. Silakan gitu ya. Disesuaikan ya. Iya. Untuk yang pertama ya Pak, yang paling atas ya? Iya, dia telah. Berarti harusnya Zukiro. Ada beberapa yang kesalahan di buku itu. Iya. Tolong diperbaiki ya. Syukron Pak. Mungkin yang lain sama nggak kejadiannya? Iya, Zukiro. Zukiro ya Pak. Oh iya. Zukiro. Berarti sekarang Syukiro juga tuh Pak. Syukirunya juga salah juga tuh. Oh iya, silakan diganti Bu ya. Syukiro. Begitulah kalau buatannya manusia. Ya. Baik. Kemarin kita belum ini sudah nggak? Belum kayaknya. Belum, Ustaz. Oke, ini ya baik. Karena ini nggak sempat Ibu. Ini karena ujian kemarin ya udah sama-sama aja kita ini. Ada mau ditanyakan dulu seputar tadi Bu? Pola fiil atau ibu-ibu bagaimana? Cukup fiil madi aja hari ini atau saya mau gabung dan fiil mudhari? Boleh Ustaz. Boleh langsung aja. Ustaz. Gabung aja ya? Iya, gabung Iya. aja. Kita sepakati dulu. Jadi pekan depan langsung pelajaran baru. Terjemahan. Iya. Terjemahan. Bagaimana Ibu? Bapak Ibu? Ya boleh Boleh, Pak. Ustaz. Oh ya udah. Berarti langsung pertemuan ke-14 ya.
berarti sekarang gampang Ibu. Sekarang Ibu sudah bisa tebak bagaimana modelnya kalau fi'il mudhari. Coba fi'il mudhari dulu saya tanya. Fi'il mudhari apa? Bagaimana wazannya? Mudhari biasa ya? Budu. Ya, budu. Pakai yaf'alu. Yaf'alu kan? Yaf'alu. Ah. Yaf'alu, Coba yaf'alu. kalau dijadikan majhul gimana? Masih ada yang bisa tebak nggak? Yuf'ilu. Ayo, mana yang benar? Yuf'alu. Bukan Yuf'ilu atau yaf'al. yuf'alu? Mana yang benar? Yuf'ilu. Yuf'alu di Coba sini. lihat di bukunya. Kalau di buku yuf'al. Yaf'alu Pak di buku. Ah, di buku salah lagi berarti. Pertama berbaris doma, nomor 2 terakhir berbaris kasrah. Jadi yuf'ilu. Tertulisnya Ya, itu keliru. yuf'alu. Kalau menurut saya itu keliru. Coba Ibu. Bapak. Yuf'ilu. Coba, ini slide-nya udah lihat ya? Yuf'alu. Bapak Ibu slide-nya udah lihat? Itu gambar sekejap, Ustaz. Yuf'alu. Pelatihan Sekejap sekejap ya? belum Pak, belum ada di. Belum. Nah, slide belum ada. pertemuan ke-14. Ya. Oh iya, berarti benar udah tadi. Ini yang pertemuan ke-14, tapi nggak apa-apa karena ini kan pembahasan fi'il mudhari ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang karena fi'il madi sudah kita ambil dan insya Allah gampang ya. Ya udah langsung aja. Langsung sekarang ini kan murojaahnya ya, ini pengulangan materinya. Fu'ila fu'ilu, fu'ilta fu'iltum, fu'iltu fu'il. Nah, ini wazan apa Ibu? Fi'il madi apa? Fi'il madi apa? Fi'il madi majhul atau fi'il kata kerja lampau pasif, gitu aja, lampau pasif. Madi majhul. Madi majhul. Bahasa Indonesianya lampau pasif. Ya. Nah, sudah ingat ya, gampang wazannya. Oke, sekarang pasif berarti mudhari majhul. Ya, mudhari majhul. Nah, ini Bu wazannya. Ini wazan apa ini? Ini fi'il mudhari biasa Pak. Ya, ini mudhari biasa. Saya pakai biasa aja supaya nggak bercampur ya. Mudhari biasa. Atau apa namanya? Aktif. Ya. Yang aktif, benar. Karena aktif lawannya pasif. Masih ingat kan? Yaf'alu ya. Ayo sama-sama dulu. Ini nostalgia dengan film mudhari yang pertemuan ke-6. 1, 2, 3. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'aluna. Af'aluna af'alu. Yaf'alu dia mengerjakan biasa Bu. Dia kerja, dia telah kerja, dia kerja. Mereka mengerjakan. Mereka mengerjakan. Kalian mengerjakan. Tebak. Kami mengerjakan. Baik. Tebak artinya taf'alu. Kamu mengerjakan. Kamu kerjakan. Kamu mengerjakan. Bisa artinya berbuat atau mengerjakan ya. Oke. Af'alu. Aku mengerjakan. Yaf'aluna. Mereka mengerjakan. Yaf'alu. Mereka mengerjakan. Dia mengerjakan. Oke, saya ambil 6 kata yang biasa kita pakai itu. Yasbiruna. Mereka bersabar. Mereka bersabar. Tashkuruna. Kalian bersyukur. Kalian bersyukur. Kemudian a'budu. Aku beribadah. Aku menyembah. Pokoknya Ibu 6 kata itu atau mungkin ribuan kata yang 3 huruf asalnya disuruh rubah ke fi'il mudhari, insyaallah sudah bisa dan sudah terlatih. Kembali lagi ke sini. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu ya. Baik, ini tentu nggak ada pertanyaan ya. Kenapa kita munculkan ini fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari dengan fi'il mudhari majhul itu beda-beda tipis. Sebagaimana fi'il madi dengan madi majhul itu juga beda tipis, ya. Nah, mana wazannya? Ini Bu. Ini wazan untuk
fiil mudhari' majhul. Ya, sekarang pasif. Ya, huruf pertama. Coba bedakan. Coba saya buka yang pertama ya. Kalau ini kan yaf'alu. Huruf pertama dengan huruf sebelum terakhir fathah dua-duanya ya. Kalau di sini di majhulnya apa? Ibu Dewi sudah foto? Doma. Nah, kalau di sini dhamma fathah, gitu aja. Kalau sudah ketemu atasnya, gampang udah ngikuti ke bawah. Jadi bedakan. Kalau mudhari biasa apa wazannya? Mudhari biasa? Yaf'alu. Yaf'alu. Fathah dua-duanya. Yaf'alu. Oke, kalau dirubah ke mudhari majhul atau sekarang pasif. Yuf'alu. Yuf'alu. Tinggal huruf pertamanya aja diganti. Berarti artinya apa? Yuf'alu artinya apa? Dia mengerjakan. Loh, Dikerjakan. kok bisa atau di? Jadi Jangan pasif ini di. Iya dikerjakan. Atau Iya kan? dikerjakan dia. Ya, atau dikerjakan dia, betul ya. Bagus tadi usulannya Ibu Desi tadi. Ya. Telah enggak pakai telah karena fi'il mudhari ya. Dikerjakan dia. Oke. Pak, Oke. tapi kadang-kadang ada yang tidak usah pakai telah, Pak. Jadi hampir-hampir sama ya, Pak ya. Kalau itu konteks Silakan, kalimatnya. Kalau itu konteks kalimat Ibu, ya. Yang penting kita tahu dulu kalau ini pola telah, pola lampau. Mau pakai telah atau enggak kan? Kayak misalnya kola berkata, kan bisa juga kita bilang telah berkata atau bisa bilang kita Musa berkata, Musa telah berkata, sama aja kan? Baik. Jadi ini objeknya sebenarnya kata kerjanya ya, bukan orangnya ya. Yuf'alu, iya. Gimana ya kata Iya, kerjanya? objeknya sepertinya kata kerjanya. Objeknya kata kerjanya, bagaimana itu? Objeknya kata kerjanya. Itu kan bukan kata kerja kan, kata yang dikenai pekerjaan. Baik kata benda maupun kata kerja. Betul, nggak mesti harus kata. Mungkin maksudnya Ibu kayak tadi kayak siam. Siam tadi kan puasa ya. Memang itu kata benda sebenarnya, bukan kata kerja. Siam itu ya. Sama sih seperti tadi. Cuma bedanya pakai telah. Kalau tadi pakai telah, kalau ini nggak, sama aja sebenarnya. Ini Pak, objek ini sama istilahnya dengan apa ya, maf'ul bih itu ya, di dalam bahasa apa? Enggak. Beda. Kalau di sini sebenarnya dia bukan maf'ulun bihi. Dia apa namanya? Intinya objek aja, bilang aja objek. Beda lagi itu pembahasannya kalau maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi dia harus ada predikat, ya harus ada subjek, predikat, objek. Objek itu maf'ulun bihi. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya. Intinya di sini tahulah. Pokoknya begitulah artinya, kayak misalnya tadi. Berarti kalau ibadah berarti dia diibadahi. Langsung aja gitu. Jadi kayaknya nggak usah dibawa ribet ya. Misalnya siapa? Intinya apa, kalimatnya siapa? Dia diibadahi. Kalau di situ maksudnya Firaun, ya udah berarti Firaun maksudnya dia di sini. Paham, Ibu? Disembah. Misalnya Firaun disembah. Berarti apa? Apa bahasa Arabnya disembah apa? Ayo saya tanya. Ibaratnya kita belajar bahasa Arab juga ini. Disembah berarti apa? Diibadahi itu disembah. Enggak, fi'il mudhari. Oh, iya. Yuf'ilu. Oh, Yuf'alu. Disembah Ibu, disembah. Ya, bukan mengerjakan. Yu'budu. Disembah yuk bu. Ikuti wazannya. Ikuti. Yu'budu. Masih keliru. Yu'badu. Kan di sini yuf'alu, berarti kalau disembah berarti yu'badu. Berarti kalau saya katakan Fir'aun yu'badu, jelas dong siapa maksudnya yang disembah? Iya kan, Fir'aun yu'badu. Apa artinya yu'badu? Disembah. Iya, disembah, berarti Fir'aun yu'badu. Dia disembah. Ya dia siapa dia? Fir'aun disembah, yu'badu. Jelas? Nah, ya. Atau misalnya memang ini Ustadz, ya. Memang kalau berdiri sendiri memang agak memang harus ada tambahan ya. Kalimat ya, harus ada kalimat benar. Jadi kalimat itu yang betul ya, betul Bu. Paling tidak kan polanya sudah ditahu lah gitu. Paling tidak polanya ditahu ya. Yes. Ya. Nah, betul. Yu'badu, yuf'alu, yushkaru, apa? Ya kan? Yushkaru, disyukuri. Apa yang disyukuri? Ustadz, kalau tadi kan apa?
ya budu ya jadinya fiil mudhari yang Mudhari biasa itu. Ya budu Nah, menyembah. Jadi disembah Yu'badu. yu'budu. Oh, bukan yu'budu. Kok yu'budu? Yu'badu. Dia Yu'badu. Bukan mereka. kan dia Oh ya, betul. Saya paham. Terus. ya fiil mudhari'nya Ya budu pakai u dia, ya oke. Enggak Bu, kalau di ini kan mudhari majhul ya. Ini kan mudhari majhul ini sekarang. Dia nggak lihat lagi Bu, mau dia kasro atau dhamma atau fathah. Ikuti ini. Ikuti satu kaidah ke sini semua dia. Jadi nggak melihat lagi huruf ketiga ada tadi itu. pengecualian ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Misalnya sabar. Yusbaru. Dia disabari. Ya, ini walaupun nggak ada maknanya ya, kita kan cuma wazannya. Apalagi misalnya amal, yu'malu. Nah, itu kan sama semua kan, pakai fathah semua. Begitu juga dengan ya'budu, yu'badu, sama Bu. Jadi yasjudu tetap Yusjadu, betul. Yasjudu jadi yusjadu. Sama. Oh iya. Ibu perhatikan, kata kerja yang 3 huruf, itu kan pernah kita bahas ya. Betul, Ibu Mira tadi bagus deh pertanyaannya. Ada 3 bagian Bu, ada 3 model kan? Ibu Santi juga pernah tanya ini. Ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'alu kan? Yaf'ulu. Ketika dia di mudhari majhul atau sekarang pasif, maka apa? Maka semuanya jadi begini. Ya. Nah, semua jadi begini ya. Oke. Cuman satu aja ya Ustadz ya. Ya, satu aja. Nah, Iya, ini kemudahannya. Nanti kita lihat contohnya dalam Al-Qur'an Bu ya. Baik, bisa kita lafazkan sama-sama ini yuf'aluna ya, sama-sama ya. 1 2 3. Yuf'aluna tuf'aluna yuf'alu dia dikerjakan dia. Ya, coba kita pakai itu. Dikerjakan dia, coba kayaknya keren begitu. Sebentar Bu. Yuf'alu dikerjakan dia, coba. Yuf'al 1 2 3. Yuf'alu dikerjakan dia. Yuf'aluna dikerjakan mereka. Yuf'alu dikerjakan kamu. Sebentar Bu, sebelum lanjut. Kayaknya agak sebentar Bu, sebentar. Kira-kira ada kemungkinan nggak gini? Ketika kita bilang tuf'alu dikerjakan kamu. Jadi seakan-akan sama juga dengan mengatakan fi'il mudhari biasa. Kamu mengerjakan. Dikerjakan kamu mengerjakan. Iya, jadi mirip. Jadi mirip kan? Kamu mengerjakan itu kan mudhari biasa. Ketika kita bilang dikerjakan kamu. Iya sama tergantung subjeknya. Makanya di sini objeknya itu kata-katanya, bukan orangnya. Sebenarnya Ustadz. Pak Ustadz saya lihat bahwa dalam satu-satu saya nggak ini satu-satu. Pak Hoirul Anwar dulu silakan. Jadi bedanya bahasa Al-Quran dengan bahasa yang lain, satu kata itu berarti 2. Jadi kata kerjanya di situ, subjek dan objeknya atau pelakunya juga di situ. Jadi itu bedanya. Jadi jangan diputar-putar nanti kita jadi bingung nanti. Iya betul. Iya. Ya betul. Itu bedanya bahasa Al-Quran. Ini bahasa Al-Quran kali. Iya, ini bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab. Ya. Ikutin Ustadz aja lah. Oke, oke, sama-sama kembali lagi. 1 2 3. Yuf'alu dia telah dikerjakan. Dia dikerjakan Ustaz. Astagfirullah. 1 2 3. Yuf'alu dia dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Yuf'alu kamu dikerjakan. Yuf'aluna kalian dikerjakan. Yuf'alu aku dikerjakan. Naf'alu kami dikerjakan. Nah, sama dengan begini Bu. Saya dikerjain. Ya kan? Saya dikerjain sama orang itu. Berarti bahasa Arabnya apa? Ini. Uf'alu. Uf'alu, aku dikerjakan, aku dikerjain kan gitu. Berarti pelakunya bukan saya sebagai korban. Paham?
Ya, uf'alu. sebenarnya Ustaz, Saya ini uf'alu. Saya ini dikerjain. Gitu. Oke, silakan Bu. Bu Dewi. ya, sebenarnya bentuk aktif dan bentuk pasif itu kan sebenarnya aktif seseorang mengerjakan sesuatu. Kalau Betul. pasif sesuatu dikerjakan seseorang. Jadi sebenarnya kalau kita itu lebih mengerti pas itu. bentuknya saja sebenarnya. Betul. Kalau aktif, seseorang mengerjakan sesuatu. Iya. Kalau pasif, sesuatu dikerjakan oleh orang. Iya, oleh sesuatu Ya, lagi. tinggal sesuaikan siapa sesuatu itu apa. Nah, kan kayak tadi puasa. Ya kan? Apalagi Sembah. disembah ya kan? Seperti itu. Oke. Baik. Tapi bisa kata benda, bisa kata kerja dan Ustadz. Gimana, Kalau Bu? gitu yang pasif itu bisa untuk kata kerja dan bisa untuk kata benda dan bisa untuk kata kerja. Contohnya apa, Bu? Yang majhul tadi itu, yang objek tadi itu. Kata kerja ini Itu. yang mana maksudnya Ibu? Kata kerja ini saya belum paham. Ini kata yang ini mengerjakan, kan kata kerja. Sebentar, Ibu anu tadi, Ibu Nesia gimana? Fiil kan kata kerja, fiil kan kata kerja. Kalau Iya, fiil betul. kan kata kerja, nggak ada yang kata benda. Semuanya fiil kata kerja, nggak ada yang Iya, benda. ya namanya fiil kata kerja. Jadi Ya, jadi yang barangkali jadi objek berarti objek yang kata kerja itu di objek jadi objek dia kata kerja yang menjadi objek artinya yang dikenai pekerjaannya itu. Yang saya Saya nggak bilang tahu, saya tadi. nggak tahu mau bahasakan. Ya kurang lebih Barangkali begitulah. kita cukup mengetahui wazannya, tapi tidak semua itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Betul, Ya. betul, Pak. Yang penting intinya itu kita adalah mengetahui wazannya. Misalnya, Betul, wazannya. itu kan polanya. misalnya kalau saya dikerjakan itu kan memang macam Ya, kayak lain ya. kurang pas. Ya, Kurang paling pas. tidak wazannya kita sudah kuasai, tapi tidak semua itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diaplikasikan ya. Ya. Makanya kita lihat contoh, Pak. Kita lihat contoh dalam Ya, ya. Al-Quran sangat sedikit ya. Nah, misalnya ini. Misalnya kata yuf'alu. Apa tadi kalau yuf'alu dia? Mengerjakan. Enggak, yuf'alu. Dikerjakan. Dia dikerjakan. Dia dikerjakan ya. Ya, dikerjakan. Yuf'alu. Jangan lihat yang tengah-tengah. Kalau ya ini kan yang dia mengerjakan ini. Mengerjakan. Lihat yang kata awal. Yuf'alu. Dia dikerjakan. Kita lihat contoh dalam Al-Quran, Bu. Al-Ikhlas. Lam yalid. Dia tidak melahirkan. Allah itu kan tidak melahirkan. Yalid. Berarti di sini aktif ya. Mudhari biasa kan. Ya yalid. Walam dan tidak yulad. Dilahirkan. Yulad. Nah, ini kan cocok. Dilahirkan. Atau diperanakan kan gitu biasa kan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yulad. Yuf'al. Sesuaikan dengan wazan yuf'al. Iya. Yuf'al. Dia telah dikerjakan. Yulad. Dia dilahirkan. Ya, maksudnya kan ada lam, tidak ya. Lam yulad berarti tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Oke? Nah, ini ada contohnya dalam Al-Qur'an. Ustadz, ini lahirannya mati gitu ya? Oh, itu pembahasan lain, Bu. Ini karena ada pengaruhnya dia. Ada lam di sini. Ini di bahasa Arab dia pembahasannya. Oh, jadi ini pengecualian lagi kayak. Pengecualian ya. Asalnya dia yuladu. Asalnya yuladu sebagaimana wazannya yuf'alu. Cuma kenapa jadi yulad? Nah, itu di bahasa Arab itu dibahas karena ada lam di situ. Ya. Lam ini bisa mempengaruhi jadi sukun. Nah, nanti Bapak Ibu boleh belajar bahasa Arab. Biar kapan jadi sukun, kapan jadi fathah, kasroh ya. Oke. Berarti yulad dilahirkan. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Ketahuan kan siapa yang maksudnya? Dianya di sini siapa maksudnya? Allah kan Allah bilang qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Baik, kita lanjut. Nah, contoh lagi, Bu. Nah, ini sudah pernah diterjemahkan kayaknya. Ya, sudah. Ayat ke-27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang kuduna. Apa itu kemarin yang kuduna? Memutuskan ya. Yang kuduna, melanggar perjanjian Allah mimba dimisaki setelah diteguhkannya wa yaqta'una dan mereka memutuskan ma amarallah apa yang Allah perintahkan dengannya bihi an yusola. Ada kata apa di sini? Yusola, garisnya merah 2.
Nah, berarti ini mudhari' majhul atau sekarang pasif. Nah, berarti yusola itu kan artinya nyambung. Berarti kalau yusola disambungkan. Ya kan? Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Berarti ada awalannya dia yusol. Sebagaimana wazannya apa tadi? Yuf'alu ya. Nah, ini asalnya yusol, ini asalnya apa? Yusolu. Cuma di sini jadi yusola. Ini ada pembahasannya karena diawali oleh an. Ya, tapi bukan di sekejap itu, oke? Jelas Ibu? Nah, ya. Nah, di sini kan pasti dianya itu kan kembali ke siapa? Dia disambung, maksudnya apa dia? Maksudnya di sini dianya itu ya perintah Allah itu. Perintah Allah untuk disambung kan? Oke. Berikutnya kalau mereka apa? Kalau mereka apa? Yuf'aluna. Mereka dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Ya. Bisa artinya sedang dikerjakan, senantiasa atau selalu. Itu makna mudhari' seperti itu ya. Yuf'alu, dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Contoh Al-Baqarah ayat 48. Al-Baqarah ayat 48. Nah, ini Bu. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsorun. Ini nanti kita terjemahkan. Ini kita belum sampai sini ya. Yunsorun itu Bu dari kata yansur, menolong. Menolong. Berarti kalau di sini Allah bilang yunsorun, siapa yang ditolong Bu? Kami. Kok kami? Mereka. Oh iya. Mereka tadi kan yuf'aluna, mereka dikerjakan. Berarti yunsoruna, mereka. Ya, pasti mereka karena awalnya depannya apa? Hum ya. Hum. Enggak. Ada hum juga di depannya. Dan mereka tidak ditolong. Ini pola untuk mereka karena jelas kita bahas mereka sekarang. Berarti kalau dia ditolong apa? Dia ditolong. Wahum yumsarun. Enggak. Dia ditolong. Saya tanya dia. Hilangkan aja itu wawunnya belakang. Hilangkan aja wawunnya. Yunsoru. Mereka ditolong. Ada yunsoruna, ada kan? Yuf'aluna, yunsoruna. Ada di sini. Kalau kamu ditolong. Unsoru. Kalian ditolong. Unsoruna. Aku ditolong. Unsoru. Kami ditolong. Unsoru. Ya kan? Kembali ke wazan tadi. Yuf'alu yuf'aluna, tuf'alu tuf'aluna, uf'alu nuf'alu. Yunsoru yunsoruna, tunsoru tunsoruna, unsoru nunsoru. Ya. Nah, makanya ada namanya surat An-Nasr. Surat pertolongan kan? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada, coba ya, saya kasih contoh lain. Ini di sebelumnya, lihat. Sebelumnya ada kata apa? Sebelumnya Pak, lihat ada kata garis merah 2 juga itu. Yuqbalu. Yuqbalu. Oh iya, nggak kelihatan. Yuqbalu. Yuqbalu artinya apa, Bu? Qobala ya. Dari kata itu, Bu, Ibu semoga doa saya makbul. Berarti apa? Qabul. Oh iya, terkabul. Apa? Ya, berarti apa? Diterima ya? Diterima. Oke, berarti kalau yuqbalu artinya siapa? Dia diterima. Dia diterima. Dia diterima. Kalau mereka diterima? Yuqbaluna. Ya. Doa saya dikabulkan, berarti du'ai yuqbal. Yuqbalu. Doanya yuqbalu. Mereka diterima, yuqbaluna. Kamu diterima. Ayo, kamu diterima. Kamu. Yuqbaluna. Enggak, kamu. Tuqbalu. Kalian diterima. Nah, misalnya nih, kalian diterima, misalnya datang kunjungan ke misalnya ke Palu ya.
wali kota menerima. Berarti yukbaluna, ya kan? Kalian diterima. Kalian kalian itu yukbaluna. Maksudnya diterima, kalian itu diterima. Hadir di sini, maksudnya disambut gitu kan. Nah, ya. Yukbaluna. Kemudian aku diterima. Nah, makanya ada namanya ijab kabul kan? Ijab kabul itu kan serah terima. Itu dari kata kabul. Ya, kabul, yukbal. Serah terima, ijab kabul ya. Yukbalu. Kalau kami diterima? Nukbalu ya. Oke. Itu contohnya ya. Oke, berikutnya adalah tu, berarti kamu. Tuf'alu, kamu dikerjakan. Oke, kita lihat contohnya dalam surat Al-Baqarah yang pakai kamu ya. Tapi kamunya berarti garisnya 2 merah ya, berarti di. Oh, ini yang tadi, tus'alu dari kata soal. Soal itu artinya bertanya ya. Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu kayaknya kalau bertanya itu soal ya. Saya sering dengar itu, Ustadz saya punya soalan. Ya, soal jawab. Saya punya soalan, maksudnya punya pertanyaan ya kan? Nah, itu soal itu tus'al. Oke, saya tanya Bu, ini pola untuk kamu ya? Berarti tus'alu artinya apa? Dia ditanyakan. Siapa kok dia? Tuh depannya tahu. Kamu ditanyakan. Kamu. Tus'alu itu kamu ditanya. Kamu ditanya. Ya, kamu ditanya. Kemudian, oke, coba dari atas dulu, dari dia dulu. Kalau dia ditanya berarti apa? Yus'alu. Dia ditanya. Mereka ditanya? Yus'aluna. Kamu ditanya. Jadi bisa kamu, tapi kalau dalam bahasa Arab itu bisa juga menunjukkan apa yang ditanya. Misalnya, kayak di sini kan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu. Iya ya, betul. Kamu ditanya ya. Di sini betul artinya. Dan wala tus'alu. Berarti artinya apa, Bu? Wala tus'alu. Coba gabung. Siapa yang mau menerjemahkan? Dan kamu tidak ditanya. Ya kan? La itu kan tidak. Wala dan tidak, tus'alu, kamu ditanya. Dan kamu tidak ditanya an tentang ashabil, ya, penduduk jahim, penduduk neraka. Oke? Oke, tus'alu, yus'aluna, tus'aluna, us'alu, nus'alu. Oke, itu contohnya ya. Enggak banyak kok kalau pola-pola ini sebenarnya. Nah, mungkin yang lain nggak ada contohnya, makanya nggak ada di sini ya. Untuk uf'alu ya, nuf'alu nggak ada. Coba satu kali lagi Bapak Ibu supaya lebih ya, mantap lagi. 1, 2, 3. Yuf'alu, dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Yuf'alu, kamu kerjakan. Yuf'alu, kalian dikerjakan. Yuf'alu, kerjakan. Yuf'alu, kami dikerjakan. Tebak artinya tuf'aluna. Kalian dikerjakan. Beda-beda tipis ini, tu dengan you. Kamu dengan mereka ya. Kalau yuf'alu dikerjakan ya. Oke, kemudian nuf'alu. Kami dikerjakan. Nah, udah, ibadah tinggal dirubah aja ibadah itu. Ibadah berarti yu'badu. Yu'badu ya. Sudah, kalau dapat atasnya ke bawah pasti bisa. Yu'baduna ya kan? Zikir. Berarti zikir apa? Yuzkaru. Zikir yuzkaru. Nah, gitu. Yuzkaruna, tuzkaruna dan seterusnya. Syukur. Yushkaru. Sesuaikan dengan wazan. Yushkaru.
Yushkaruna. Ya, yushkaruna dan seterusnya. Yushkaruna. Ya. Ilmu. Yu'lam, betul. Ilmu berarti yu'lamu. Diketahui. Yu'lamuna. Tu'lamu, tu'lamuna. Tu'lamu, nu'lamu. Bukan nakmal, Ustaz. Enggak, itu ilmu. Sekarang amal. Hati-hati ya, ilmu dengan amal ini beda-beda tipis. Ini suka kebalik-balik gitu, Ustaz, di ujian kemarin. Memang Masya begitu, Allah. Bu. Memang asalnya ilmu itu kan, alif, lam, mim. Itu ilmu ya. Kalau amal, ain, mim, lam. Cuma beda ini hurufnya. Kalau itu lam duluan, kalau ini mim duluan. Ternyata Ibu ini ada maknanya. Karena kenapa ilmu dengan amal hanya beda tipis? Karena ilmu itu harus diamalkan. Makanya susunan komposisi hurufnya sama, cuma beda posisi. Ya kan? Ilmu. Coba ilmu itu huruf pertamanya apa? Ilmu. Ain. Huruf keduanya? Lam. Huruf ketiganya? Mim. Amal juga begitu. Hurufnya sama, cuma beda. Ain, mim, lam. Mim, lam. Sama kan? Karena ilmu harus ada amal. Ya, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa tanpa buah. Makanya kita ini umat pertengahan. Ya, kalau orang Yahudi kan dia punya ilmu tapi nggak mau beramal. Kalau orang Nasoro rajin beramal tapi nggak mau nuntut ilmu. Kalau kita, ya, makanya Imam Bukhari, Bapak Ibu, itu menuliskan satu bab namanya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum beramal. Ya, artinya apa? Amal harus diikat dengan ilmu. Ya. Nah, makanya hurufnya mirip itu. Oke, kita kembali kepada kaidah tadi. Berarti kalau ya depannya, kalau amal ini depannya. Sebentar, Bu, sebentar. Diulang Ibu Agnesia, coba hidupkan mikrofonnya. Kalau itu alif depannya gitu, kalau amal ain di depannya gitu. Jadi beda sedikit aja. Bukan huruf kedua dia, Bu. Huruf kedua. Bukan huruf kedua bedanya, bukan huruf pertama. Ilmu. Ilmu ya huruf keduanya. Enggak, ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ilmu. Ya bahasa Arabnya dengan alif yang pertama dengan kalau ilmu, tapi kalau udah amal bukan ain. Sama-sama ain, Bu. Sama-sama ain, Ibu. Huruf keduanya yang beda. Alima, amila. Oh, huruf keduanya ya. Iya. Coba alima. Alif, ain, lam, mim. Kalau amal, amila. Oke ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Berarti amal apa? Yu'maluna. Yu'maluna. Tu'maluna. Nu'malu. Oke, infak. Ayo infak. Ayo, ini 4 huruf ini. Unfaku. Yo, siapa yang bisa? Kalau infak apa? Yunfaku. Yunfaku dia diinfakkan, yunfakuna dan seterusnya ya. Masya Allah. Jadi tinggal banyak. Ini ada, Bu. Benar-benar harus menguasai ya, Pak. Nah, Bapak Ibu. Balik-balik tuh. Betul itu. Harus dikuasai. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada berapa kolom di sini? Ada berapa kolom? Ada 6, itu ada angka 6 tuh kan? Sampai 6 kan? Ada 6 kolom. Maksudnya apa di sini, Bu? Fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il amr, fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Ibu harus kuasai 6 perubahan wazan ini. Satu kata bisa berubah sampai 6 wazan ini. Jadi kalau saya kasih kata syukur, Ibu rubah semuanya sampai 6 wazan ini, bisa. Dengan 6 pelaku tadi. Insya Allah. Dan ini tugasnya nanti, Bu. Tugasnya. Jadi kalau kemarin kan misalnya fi'il mudhari aja di storyin. Fi'il mudhari majhul aja. Sekarang Ibu harus latihan. Satu kata misalnya kata apa ya? Kata ibadah misalnya, kata ibadah ya. Ibu harus bisa rubah fi'il madinya apa sampai 6, mudhari'nya 6 juga.
Isim fa'ilnya apa? Ada 4 itu. Ya. Kemudian dia fi'il amrnya bagaimana? Madi majhulnya bagaimana? Dan mudhari majhulnya bagaimana? Ya, sebagaimana contoh yang ada di sini ya. Ini sebagai wazannya. Nanti kata-kata yang lain mengikuti aja. Ya. Bisa insya Allah kalau diminta suruh hafal ini. Atau kita mau contohkan dulu, Ibu. Bapak Ibu perhatikan dulu semuanya ya. Ini kan fa'ala fa'alu, ya kan fi'il madi, lihat. Fa'ala fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Itu fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yaf'alu, yaf'aluna. Ada di layar sambil lihat. Taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu. Nah, ini mudhari'nya kan. Wazannya, wazan ini Pak ada dua kolomnya. Tinggal pilih mana yang cocok, bukan mana yang cocok, mana tempatnya mana. Sudah pernah kita ajarin ya. Kalau dia asalnya 3 huruf, berarti dia wazannya ikut yang wazan 1. Kalau dia asal katanya 4 huruf, ikut dia wazan 2. Sudah pernah kita ajarin. Oke, berarti dia kalau berarti dia misalnya kita pakai wazan 1, berarti fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Kalau dia Bapak pilih dari pertama tadi kata yang 4 huruf asalnya, berarti dia ketika di pelaku maka muf'il. Jadi dipilih, nggak mungkin dua-duanya, ini nggak mungkin dua-duanya, pasti salah satunya. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Kata perintahnya if'al, if'alu. Madi majhulnya apa? Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Mudhari'nya apa? Yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, tuf'alu, nuf'alu. Oke. Siapa yang siap? Yang jarang-jarang bersuara dulu kita mau dengar ini. Siapa yang siap rubah satu kata kemudian dirubah ke 6 wazan ini? Ya. Tanpa lihat buku. Tinggal ikuti aja polanya. Latihan. Coba kita minta dulu yang lain lah. Siapa tahu ada yang mau bersuara. Atau saya tunjuk aja. Tunjuk aja Ustaz. Ibu Sri Kusnaya ini siap? Ya boleh satu. Oke. Orang lama ini. Orang lama ini, pemain lama. Ibu Naya, coba saya kasih kata abada, silakan. Kalau sudah ketemu pasti bisa rubah seterusnya. Abada, Ibu. Abada, abadu. Abada, abadu. Yu'badu. Loh, jangan fi'il mudhari dulu, selesaikan dulu madinya. Bawah. Oh iya. Ada di layar, Bu. Ikuti aja ini. Ikuti aja ini polanya. Yu'badu. Enggak, abada, abadu. Ke bawah dulu, Bu. Ke bawah dulu semua. Oh, aku sini ke samping. Arbada, arbadu, arbal, abad, abada, abatta, abatu, abatum, abatu, abatna. Oke, nggak usah terjemahin, pasti yang lain udah tahu artinya. Sekarang mudhari'nya. Yu'badu. Yu'badu, yu'baduna, yu'badu, yu'baduna, yu'badu, nu'badu. Nu'badu. Oke, sekarang masuk ke apa? Isim fa'il. Kira-kira dia masuk wazan yang mana, Bu? Wazan 1 atau wazan 2? Wazan 1 karena dia 3 huruf. Silakan. Berarti Ustaz, kok tadi tuh badu sih bukan tak badu? ya astagfirullah. Ya. Tak budu harusnya tadi. Saya salah ya? Iya, iya. Astagfirullah. Salah saya, astagfirullah. Harusnya ya buduna, tak buduna. Tak budu. Oke, bagus. Berarti silakan Ibu. Yang lagi Sat. Badu yuk baduna. Bukan yuk baduna, ya buduna. Ya, itu majhul itu. Terus ya buduna, ta'buduna, u'badu nu'badu. Bukan u'badu, a'budu. Budu nu'badu. A'budu na'budu. A'budu na'badu. A'budu na'budu. A'budu na'budu. Oke, nanti diulang lagi. Isim fa'il sekarang, Bu. Isim fa'il silakan. Abidun berarti ya, Sat ya? Abidun. Betul, abid atau abidun boleh. Fa'il berarti jadi abid. Iya.
Abidun fa'iduna. Abid, abidun, abid. Abiduna. Bukan begitu nadanya. Abid. Abid, abidun, abidin. Ulang. Abiduna. Abidatun. Bukan begitu, Bu. Gini, Bu. Abid, abidun, abidin. Ayo coba. Abidun. Abidin. Abidah. Abidatun. Abidat. Abidat. Oke, sekarang fiil amr kan sudah langkai aja yang kolom satunya karena dia nggak masuk situ. Fiil amrnya, Bu. Badu. U'bud. U'bud. U'budu. U'budu. Sekarang madi majhul. Ubida, ubidu. Ubiltu. Ubitta. Ubitta, ubittum. Ubiltum. Jangan pakai lam, nggak ada lam di situ. Di abada nggak ada lam. Jangan terpengaruh sama yang di layar. Ubida, ubidu, ubitta, ubittum. Ubida, ubittum. Ubittu. Ubidna. Oke. Oke, sekarang fi'il mudhari' majhul. Yu'badu. Yu'badu, yu'baduna. Tu'badu, tu'baduna. U'badu. U'badu. Nu'badu. U'badu, nu'badu. Artinya kepanjangan kalau mau dipakai artinya lagi. Intinya sudah tahu semua lah ya. Masya Allah. Jadi itu nanti tugasnya Bapak Ibu. Semua akan setorkan insya Allah ya. Menyetorkan apa tugasnya? Menyetorkan ini ya. Tentu ini sudah insya Allah sudah. Pertemuan ke-14 sekaligus tugas ujian akhir level 1 dapat di-store sampai pertemuan ke-20. Sebentar. Tugas ujian akhir level 1. Oh, enggak, ini. Yang tadi ini, Bu. Yang tadi ini. Ini Bapak Ibu harus setorkan video atau audio. Mama kasih tahu, tanya Mama. Ya. Oke, Bapak Ibu tugasnya menyetorkan ini Bapak Ibu. Menyetorkan apa? Perubahan berapa wazan? 6 wazan. Pakai pola fa'ala dulu sampai selesai dengan artinya. Kemudian pilih satu kata, dirubah juga ke 6 wazan, paham ya? Artinya Ustaz. Dengan artinya. Dengan arti kata-katanya atau bebas mau pakai sabar, ini tadi. Ini kata-katanya, mau ibadah, zikir, ilmu, amal, infak. Bebas pilih ini ya. Kerja yang harus dirubah nih kan Pak Ustadz. Jangan kata benda ya Pak Ustadz. Karena di fiil kan. Kita berbicara kata kerja semua. Gimana Bu? Gimana? Yang kita bilang kan kata kerja semua, jangan kata benda kita masukkan. Kalau kata benda kan udah lain lagi. Ya, kata kerja semua. Kita masih yang namanya fiil itu kata kerja ya. Oke. Jadi kata kerja ya. Nah, ini Bapak Ibu tugasnya lama sampai pertemuan ke-20. Jadi bisa minggu ini, minggu depan. Bebas. Ustaz, di buku ada nggak sih? Ada. Di buku ada. Yang barusan 6 wazan. 6 wazan itu ada di buku. Coba halaman berapa Ibu-Ibu? 126. Halaman 126. Halaman 126 ya. Ada perubahannya, Bu. Jadi digabung semuanya. Dan ini setorannya ini Ibu bisa sampai pertemuan ke-20. Jadi kita sekarang udah pertemuan ke-12, 14. Berarti ada berapa minggu ya? 6 kali lagi. 6 kali lagi ya? Oh iya betul. 6 kali lagi artinya Al-Baqarah ada ayat berapa, Pak? Ada 1 bulan lebih. Ya. Al-Baqarah gimana? Oh, tugasnya Al-Baqarah terjemahan berikutnya. Oh, berarti ada 2 halaman ini. 4957 berapa halaman? Tadi udah Ustaz, kalau yang itu. Oh, tugasnya ya? Tadi tugasnya sudah kalau yang Oh ya sudah, berarti tugasnya yang tadi aja dulu, yang 1 halaman tadi ya. Yang itu iya. Jadi nomor 38 ayat 38 sampai 48. 38 sampai 48. Ya.
Oke. Bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Oke. Baik, 38 sampai 48 Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Insya Allah cukup Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi Lebih dari hari cukup, ini Pak. sebagai kesimpulannya kita hari ini sudah belajar fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Itu artinya kita sudah belajar 6 wazan dan semua ini perubahan-perubahan ini ada dalam Al-Qur'an ya. Kalau garisnya hijau fi'il madi, garisnya merah fi'il mudhari, garisnya biru isim fa'il. Ya, pelaku. Garisnya hitam perintah. Hijau 2 madi majhul, merah 2 mudhari majhul. Ya, nanti bisa dipraktekkan coba dalam terjemahan yang diberikan tugas itu. Ya. Satu halaman bisa Bapak Ibu ya? Insyaallah. Baik, saya rasa cukup karena waktunya juga mungkin ibu-ibu mau beraktivitas ya. Masya Allah. Luar biasa pagi ini kita awali dengan belajar Quran. Semoga Allah terus mudahkan dan semoga Allah menjadikan ini sebagai pemberat timbangan nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Rabbal. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu ya. Sehat-sehat selalu dan semoga dimudahkan ya. Amin. Ya Bu, selamat beraktivitas. Insya Allah. Ya, makasih semuanya, Pak Dr. Rijal. Sudah di Palu, Pak? Ya, alhamdulillah sudah, Ustaz. Nanti Bapak ujian susulan dengan ada beberapa juga itu yang ini. Siap, Ustaz. Nanti insya Allah ya. Nanti kita kabari waktunya. Siap, Ustaz. Siap. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, makasih banyak, Ustaz. Ya. Kami tutup, Pak ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.